telur, satu kuning telur dijumlahkan jadi berapa tuh digabung? Ini telur apa Tuhan? Ini mau bahas telur apa mau bahas Tuhan? Hah? Yang kami paham Tuhan itu punya zat dalam, kalau boleh Iya. pinjam istilah Islam. Sebentar. Ini kita mau bahas telur atau mau bahas Tuhan, yang mana? Analoginya. Berarti analogi telur sama dengan Tuhan, sepakat? Iya. Berarti telur sama dengan Tuhan, sepakat? Sepakat Analogi kita? itu kan, analogi itu dua peristiwa dengan pola yang sama, artinya tidak sama. Oke, dengan yang sama. Berarti kesimpulannya pola ketuhanan sama dengan pola keteluran, sepakat? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sepakat ya. Berarti pola ketuhanan sama dengan pola keteluran. Iya. Coba. Iya. Ya, silakan. Berarti telur, kalau telur itu mempunyai cangkang, berarti pola ketuhanan juga punya cangkang, betul? Zat. Hah? Pribadi atau cangkang telur punya telur itu dilindungi oleh cangkangnya, betul nggak? Iya, betul. Kalau Tuhan dilindungi oleh apa? Telur bukan dilindungi cangkangnya, cangkang itu termasuk telur. Loh lah iya, cangkang telur kan? Iya, untuk melindungi putih dan kuningnya. Nah, untuk melindungi putih, oke, baik. Untuk melindungi putih dan kuningnya. Pertanyaan saya, Tuhan itu dilindungi oleh apa? Tidak ada yang melindungi. Loh, berarti nggak sama dong? Kan pertanyaan sama telur itu dilindungi oleh siapa? Iya, telur itu isinya kan ada putih, ada kuning, betul nggak? Oke, pertanyaan saya, oke, kalau telur isinya ada putih, ada kuning, kalau Tuhan isinya ada apa? Putra dan Roh Kudus. Oke, berarti isi Tuhan, di dalam Tuhan ada Putra dan Roh Kudus, betul? Iya, betul. Sepakat dulu kita? Iya. Oke, berarti Putra dan Roh Kudus ini dilindungi oleh Tuhan, betul? Satu kesatuan dengan cangkangnya tadi. Loh, Bapak, kan Putra, putih telur Bapak. dan kuning telur dilindungi oleh cangkang, betul? Ya, dilindungi di dalam Bapa itu ada Putra dan Roh Kudus. Sabar. Putih telur dan kuning telur dilindungi oleh cangkang, betul? Iya, betul. Putra dan Roh Kudus dilindungi oleh Tuhan, betul? Oleh Bapa, cangkangnya. Bapak Tuhan bukan? Bapa cangkangnya. Ya, berarti kesimpulannya Tuhan bukan? Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan bukan. Tuhan bukan Ya, kesimpulannya. sebentar, Bang. Tuhan ini kan kalau kita analogikan ke telur tadi Sabar. Tadi sudah telur sudah enak. Sekarang Tuhan Tadi putih telur dan kuning telur dilindungi oleh cangkang telur, oke? Ya, betul. Sekarang anak Tuhan dan Roh Kudus Tuhan dilindungi oleh Bapa. Tuhan Bapa, betul? Ya, cangkangnya. Bapa itu cangkang. Ya, berarti Tuhan dilindungi oleh Tuhan, betul? Bagaimana Tuhan dilindungi Tuhan? Gini, Bang, analoginya kalau kita sekarang saya tanya, anak Tuhan itu Tuhan bukan? ya satu kesatuan dalam satu telur. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya adalah anak Tuhan ini Tuhan bukan? Satu kesatuan, Bang. Kalau Iya, bukan itu pertanyaan saya. Kalau pertanyaan saya, apakah itu satu kesatuan? Baru Anda jawab satu kesatuan. Nah, itu benar. Tapi saya nggak tanya itu. Jangan terbiasakan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan. Oke? Saya tidak bertanya itu, jangan tanya itu. Paham? Ya. Oke, jangan menjawab itu. Sorry. Jadi pertanyaan saya simple. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Anak Tuhan yang Abang maksud di sini anak secara biologis atau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kalau pemahamannya anak biologis berarti bukan. Astagfirullah. Oke, baik. Telur biologis bukan? Telur kan kita pakai buat analogi tadi. Iya biologis bukan? Iya biologis bukan? Iya biologis bukan, telur biologis bukan? Ya, biologis. Oke, Tuhan biologis nggak? Maha biologis. Maha biologis, berarti Tuhan melahirkan.
Tuhan melahirkan, maha melahirkan berarti ya. Kalau Tuhan maha biologis, sabar. Kalau Tuhan maha biologis, sabar. Kalau Tuhan maha biologis, berarti Tuhan maha melahirkan, betul? Ya, biologis tidak harus diartikan melahirkan juga. Loh. Nah, sekarang lahiran itu biologis bukan? Ya, biologis. Biologis. Kalau manusia ini melahirkan, berarti Tuhan yang maha biologis adalah maha melahirkan, betul? Ya, dia melahirkan kita semua. Ya, biologis kan, secara biologis kan. Tuhan mengeluarkan secara biologis, betul nggak? Ya, dia menghasilkan kita semua kan. Bukan menghasilkan, biologis. Bukan melahirkan, tapi biologisnya itu loh yang saya maksud. Jadi Tuhan melahirkan secara biologis kita, betul? Iya. Siapa bidannya? Tidak perlu bidan. Loh, kok nggak perlu bidan? Manusia lahiran itu pakai bidan. Berarti Tuhan melahirkan harus ada maha bidan, betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Iya, harus ada maha bidan, betul nggak? Kalau ada bidan, sekarang saya tanya, Martin, sekarang saya tanya. Kalau ada kuasa, sabar. Kalau ada kuasa berarti ada maha kuasa, betul? Kalau ada biologis berarti maha biologis, betul? Betul. Kalau ada bidan berarti yang ada maha bidan, betul? Itu antara kata sifat dengan apa? Bidan itu kan Loh, kok kata sifat? Kata benda kan? Gimana sih? Lah maha bidan dari maha apa, Bang? Bidan atau maha biologis? Sebentar Putra, jangan. Ya udah, kau turun di bawah, kau turun ya, kau turun dulu ya. Iya, kau turun. Dah. Ini gimana ini Martin ini? Masa menyamakan telur dengan Tuhan? Analogi itu yang analogi itu yang masuk akal lah. Masa menyamakan Tuhan dengan telur sih, gimana sih? Ya nggak masuk akal lah, bro. Tidak sama bendanya kan analogi itu. Oke, berarti analogi itu objeknya boleh berbeda, betul? Iya, betul. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek boleh nggak berbeda subjeknya? Ayo Martin. Pertanyaannya harus jelas. Pertanyaannya saya apa? ikutin. Sama apanya? Iya, subjek. Analogi itu kan ada objek, ada subjek. Pertanyaan saya, kalau objeknya boleh berbeda, Anda bilang boleh. Oke, udah nggak apa-apa. Sekarang subjeknya harus boleh berbeda nggak subjek? Pelakunya. Subjek boleh berbeda nggak? Subjeknya arah ke siapa nih? Pelakunya. Yang dibahaskan Tuhan sama telur. Subjeknya berbeda juga lah. Subjeknya berbeda. Pelaku yang dimaksud sini, subjek yang dimaksud sini siapa? Dia bingung. Abang bingung kan? Bingung kan? Hah? Bingung kan? Subjeknya boleh sama atau berbeda? Iya, ini pertanyaan. Kan ada subjek, predikat, kan ada subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK, betul nggak? Iya. Nah, objeknya boleh berbeda, boleh. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek. Saya bingung. Subjeknya bahasa pelaku. Lah ya, Anda kan bilang bahwasanya itu boleh berbeda. Saya tanya, ini pertanyaan loh ya. Bukan berarti saya sepakat, bukan berarti saya setuju, ini pertanyaan. Pertanyaan saya ke Anda. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek yang dimaksud di sini siapa? Saya pelaku yang melakukan. Nah, kok Abang yang dibahas kan telur sama Tuhan, Bang, bukan Anda. Kan analogi. Ini yang mau dianalogikan ini telur sama Tuhan atau Anda sama Tuhan? Telur sama Tuhan. Nah, oke. Kalau telur sama Tuhan, subjeknya boleh nggak berbeda?
Tidak boleh. Tidak boleh berubah. Oke, pertanyaan saya, subjeknya Tuhan apa, subjeknya telur apa? Silakan. Kan tidak boleh berbeda. Oh, muncul Iya. lagi pertanyaan begitu. Loh lah ya, Tapi kalau tidak boleh berbeda. berbeda harus sama kan? Iya. Ah, pertanyaan saya, kalau sama berarti ada dua yang sama. Namanya aja sama. Kalau satu bukan sama namanya, betul? Iya. Oke, kalau sama pertanyaan saya, subjek di Tuhan apa, subjek di telur apa? Jawab. Subjek di Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Di Tuhan. Gak nyambung. Sebentar. Subjek di Tuhan ya. Subjek di Ini Tuhan, nggak bahas dan Bapa, Roh Kudus Putra, satu. Roh Kudus. Ini tidak membahas Bapa, Putra. Saya hanya membahas Tuhan. Saya nggak bahas apa Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu iman Anda, simpan baik-baik iman Anda. Saya hanya bertanya Tuhan, Tuhan. Ya, 3 subjeknya, 3 adalah satu. 3 subjek berarti. 3 3 subjek. 3 subjek, pribadi. betul? Oh, Subjek. subjek kok. Subjek saya tanya. Subjeknya satu kan? 3 dalam Loh, satu. katanya 3 tadi. 3 adalah satu. Tuhan juga begitu, Tuhan juga begitu. Ya, enggak, ini subjeknya berapa sih? Satu. Bukan 3. Bukan. Lah, yang 3 tadi apa? 3 tadi pribadinya. Ah, pribadi subjek bukan? Subjeknya telur. Yang satu. Loh, ada enggak, 3 Tuhan, kali. dari Tuhan dulu, dari Tuhan dulu, Tuhan dari juga Tuhan sama. dulu. Enggak, dari Tuhan dulu, dari Tuhan dulu. Subjeknya apa? Satu. Loh, apa? Bukan berapa. Kalau berapa baru jawabnya 1. Apa? Subjeknya apa? Hmm. Angka berarti. Subjeknya angka. Emang Tuhan Berarti Tuhan itu bukan satu. sebentar, Tuhan tunggu dulu. bukan satu. Tunggu dulu, sebentar. Saya tidak tanya berapa ya. Saya tanya subjeknya apa, ya. Angka, Beda angka. nggak berapa? Beda atau tidak? Berapa dengan subjeknya apa? Beda nggak? Berarti Beda nggak? kalau ditanya apa berarti angka. Kalau berapa satu. Ya, kalau berapa 1. Subjeknya apa? Angka berarti. Salah. Subjek itu apa sih? Pelaku. Coba subjek itu apa? Buka Google dulu. Aduh, buka KBBI. Subjek adalah buka. Pelaku atau pokok bahasan kan? Sebentar. Ya, buka dulu, silakan. Ya, makanya kita kasih paham di sini, teman-teman. Berhubung dia nggak ngerti, kita kasih paham apa itu subjek gitu loh. Pokok Itu pembicaraan ya. atau pokok pembahasan. Tadi benar sih. Pokok Pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. yang menjadi pokok pembahasan ini apa? Keesahan Tuhan. Innalillahi. Tuhan subjeknya. Paham? Paham? Subjek berlaku objek di sini, paham nggak? Karena yang dibahas adalah Tuhan. Paham sampai sini? Iya, iya. Nah, gitu pinter. Nah, gitu. Oke. Jadi kesimpulannya analogi itu boleh berbeda subjek dengan objek kan? Nah, yang nggak boleh berbeda apa dalam sebuah analogi? Subjek. Hah? Yang tidak boleh berbeda dalam sebuah analogi itu konsep yang tidak boleh berbeda itu konsep. Kalau subjek, objek, keterangan itu boleh berbeda, abangku, paham nggak? Konsepnya yang tidak boleh berbeda dalam sebuah analogi, paham? Paham nggak? Pokok bahasanya tidak boleh berbeda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Big Brother, halo, assalamualaikum Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. You want to discuss with Martin Chris? Yeah, I have a simple question for him. So Jesus, he was the son of Mary, Maryam. So when the Holy Spirit came down as a bird, as a dove, as a hayawan, did the father lay an egg that he came out from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Martin? Waduh, ini Kang Dito gimana bahasa Inggris semua nih? Ya, aku mau translate tapi anakku masih ya teman-teman ya. Bentar. Kang Dito monitor nggak Kang? Kang? Lagi nyetir, nggak fokus. Iya. Pura-pura itu. Aku masih ramai anakku ya. Sebentar ya, aku mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Brother Kang Dito? Are you okay? Alhamdulillah, nabi khair, antum. I am fine. I'm still trying to find answer for my question. So Jesus was a manusia. He was son of Maryam. So the Holy Spirit, when he came down as a bird, as a dove, so did Bapa, he lay an egg and he came out of the egg. That's my question. Oke, Martin. Kalau Yesus ini adalah manusia karena dia putra Maryam. Lalu kalau Roh Kudus itu kan burung tuh. Burung merpati yang keluar dari Bapa. Apakah Bapak mengeluarkan telur? Jawab. Ya tidaklah. Oh, okay. He answered no, brother. If it's no, then please tell me, how was he 100% Tuhan and 100% Haywan? The Holy Spirit. Oke. Jadi yang ditanya kalau bukan, apakah Roh Kudus 100% hewan, 100% Tuhan? Roh Kudus itu kan kalau di ayat itu kan seperti burung merpati. Artinya bukan burung merpati kan. Dia turun seperti burung merpati. Hewan kan. Jadi dia hewan 100%, Tuhan 100% enggak. Oke, big brother. He struck and he matched. So if he's matched, why are you believing in something which is a haywan? Because haywan is gila, it doesn't understand anything, okay? So why are you believing in the Holy Spirit when he's a haywan, 100% haywan? And if you said that he was a haywan, so did the father laid an egg, he came out of an egg. Does that make sense to you, Martin? Ya, kamu ngerti, Martin? Kamu gila kalau percaya Roh Kudus hewan. Dia hewan 100%. Kalau hewan sudah pasti dia dari telur. Apakah Bapak bertelur? Enggak lah. Turun seperti burung merpati. Cara turunnya itu kan hinggap mendekati ke Yesus. Bukan berarti dia burung merpati Roh Kudus. Yang ditanya, kan seperti merpati itu kan hewan. Hanya orang gila yang tidak melihat itu hewan 100%. Meskipun dikatakan seperti merpati, dia tetap hewan 100%. Apakah kalau merpati ini bukan hewan? Dia kan hewan 100%, Martin. Jadi kalau kita bahas Roh Kudus, apakah hewan ini 100% hewan, dia 100% Tuhan? Lalu kalau dia datang dari Bapa, dari Tuhan Bapa, apakah dia bertelur Bapak nih? Itu loh, lanjut. Macet. Macet. Macet yang kami pahami itu bukan yang datang kepada Yesus itu bukan burung yang merpati ini. Roh Kudus datang seperti cara turunnya itu seperti burung merpati. Jadi bukan burung merpati. Iya, waktu pembaptisan. Sedikit. Macet saudara. Emang orang luar tuh berpikirnya kritis teman-teman ya. Melihat sampai ke situnya. Martin, why you match it? Because you know that this doesn't make sense. The way in Hinduism, they say that the Hanuman is 100% Tuhan, 100% Haywan, a monkey.
So you have the same problem in your Christianity. So brother, why are you a Hindu? Why are you following something similar? Because you call Hindu a gila, because he's calling God Tuhan a monkey. So you are a bigger gila because then you're accepting a dove, a bird as a god, a Tuhan. Ini beneran orang Inggris bukan ini? Ayo, gimana Martin? Makanya kalau di Hindu itu kan ada Hanuman. Hanuman itu 100% hewan, monyet. Dia juga dewa kan, juga Tuhan. Apakah kau bisa melihat di situ itu namanya pagan itu yang kayak gitu? Terus sementara di kekristenan sendiri, bagaimana Roh Kudus itu yang nampak seperti merpati tadi juga hewan? Dia juga Tuhan. Nah, apa bedanya? Bukannya sama tuh, terlihatnya sama itu. Nah, dipikir-pikir Kristen sama Hindu kayaknya sama nih. Sama-sama apa ini? Ayo. Iya, Martin, di Quran juga Allahmu api kok. apanya ini? Siapa kau? Yaudah, Mau saya apa kau? bacakan Dito. Apa itu? Allahmu itu wujudnya api. Oke, tunjukkan datanya. Kalau enggak ada, aku laporkan kau ya. Kita baca dulu ya surah Sinai ya ketika Kau buka datanya. Kalau enggak ada, kau kulaporkan ya. Kau biar digeruduk kau ya. ya kau Kalau juga bicara, kulaporkan, kau bilang Tuhan kami binatang. Loh, siapa yang bilang Tuhanmu binatang? Kan kamu Kita bilang bicara tadi seperti tadi itu tadi seperti merpati seperti ini kan. Oke, Roh Kudus itu berbentuk merpati. Lah iya makanya Tuhan kau juga seperti api bercakap-cakap sama ini sama-sama data. Ada api bercakap-cakap. Lo iya dibaca dulu surah ini sebentar saya baca saya ambil. Berarti kau nggak paham Quranmu. Kami panggil Chris, aku tahu alamatmu Chris. Kita lagi diskusi sama Martin. Ntar dulu, jangan mengganggu orang lagi ibadah puasa dan di sini kita diskusi. Dadah Chris, Kalau di bawah. dadah. Langsung aja diblokir kayak gitu itu ya. Jadi kesinggung dia rupanya. Martin Chris yang ditanya aja nggak kesinggung karena diskusi. Tuh Ya, itu tadi itu si Chris Evans itu. ya, yang saya tahu ketika Tuhan itu datang mau berbicara kepada nabi atau utusannya itu kan pasti ada tanda dulu, bisa api, bisa burung, bisa apa segala macam. Jadi ada tanda kedatangannya gitu loh. Jadi tidak ada persoalan soal burung. Apa yang kamu bicarakan? Gini Martin, Big Brother tadi nanya ini tentang Roh Kudus. Kalau Yesus itu dia kan manusia karena dilahirkan dari manusia, Bunda Maria. Dia 100% manusia. Lalu kalau Roh Kudus dikatakan waktu dibaptis dia turun seperti merpati, burung tuh kan. Nah, Roh Kudus ini 100% merpati, ini hewan kan? Kalau Yesus Ikuti manusia. saja, hewan, saya ikuti saja. Karena Kan memang begitu. itu kan tanda. Kalau Tuhan mau bicara kan dia kasih tanda dulu. Biar bisa api, bisa burung. Jadi Roh Kudus ini tanda Tuhan apa dia Tuhan? Yang kami pahami satu dengan Tuhan. Nah kalau dia Tuhan ngapain juga tandanya Tuhan? Itu kan satu. Ya Cara bukan Tuhan pakai kan. bukan masalah angka. Yang dimaksud oleh saudara kita Big Brother pertanyaannya tentang Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus ini Tuhan, dia 100% Tuhan. Karena dikatakan di situ merpati, maka dia 100% hewan. Benar nggak? Yesus karena dilahirkan dia manusia, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kan itu. Karena dia keluar dari Bunda Maria, ya dia manusia. Nah, kalau burung ini, merpati ini, Roh Kudus ini, dia keluar dari mana? Kalau dia dikatakan keluar dari Bapa, namanya burung itu kan bertelur, dari telur kan? Apakah Bapak bertelur? Itu loh, lanjut.
Tidak begitu pemahamannya. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tuhan mau berbicara. Pertanyaannya bukan ke tandanya, Martin. Kamu sudah tahu nggak poinnya sebenarnya? Kan abang mau tanya asal burung ini dari mana? Oh, bukan. Big Brother tadi nanya, Roh Kudus ini kan dia berbentuk merpati burung, kan gitu. Seperti. Nah, burung ini kan binatang, burung ini kan hewan. Jadi merpati itu waktu dalam kesaksian pembaptisan Yesus, Roh Kudus ini adalah binatang, merpati, burung, ya kan? Dia 100% burung, binatang. Nah, hubungan yang ditanyakan dengan logis, kalau Yesus keluar dari manusia, dia 100% manusia, kan itu. Nah, Roh Kudus ini keluar dari mana? Dari Tuhan Bapa, kan gitu. Jadi apakah Tuhan Bapa ini bertelur? Itu pertanyaannya. Silakan jawab. Ya tidak lah, dia bisa salah bim saja langsung jadi merpati, tidak perlu bertelur. Oke, Big Brother. Yes, Akhi. Not being egg, but he said kun fayakun. So Martin, then this two hand, which is a haywan, is a bigger miracle than Jesus. You know why? Because Jesus, he had a mother, but this haywan, no mother, no father. Does that make sense? Nah, tuh, ayo lebih sulit lagi nih. Nah, kalau Yesus masih ada Bunda Maria, ibunya. Nah, kalau burung ini tidak ada induknya berarti, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya ini. Nah, gimana tuh? Sama seperti Allah Bapa itu tidak punya induk. Enggak, yang dibicarain Roh Kudus, Martin. Iya, sama-sama tidak punya induk kan Bapa dengan Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus ini dari mana dia? Keluar dari Bapak dia kan? Iya, kalau tidak dari mana-mana ya Tuhan, sama status dengan Bapa. Lah, Roh Kudus itu enggak keluar dari Bapak? Yang kami pahami seperti itu. Kalau abang tanya induknya ya tidak ada induknya. Bukan. Roh Kudus ini keluar dari Bapak atau tidak? Keluar dari Bapa, tapi tidak ada induknya. Keluar dari Bapak. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapak, dia menjelma menjadi merpati, kan binatang tuh. Namanya burung kan dari telur. Apakah Bapak bertelur? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum nanti kalau Yesus ke toilet, yang keluar dari Yesus apa? Modar kamu. Aduh. Paham nggak sampai di sini? Bapak bertelur. keluar dari Yesus ya sisa makanan. Tapi Yesus ini manusia apa Tuhan? Manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Salah pertanyaannya. Oke. Coba baca. Oke, Big Brother, maybe we skip your question ya. Because Martin stuck with the thinking. Okay. You're Martin. Please change your name from Martin to Machet, please. Martin ada ganti. Namamu Martin diganti Macet. Oke. Martin. Coba kamu baca. Cek. Iya, ada lancar, suaramu lancar. Suara abang yang tidak kedengaran. Yohanes 4. Oh, suaraku yang nggak kedengaran. Oke, sekarang udah aman? Sudah. Aman? Udah. Sudah. Yohanes 4 nomor 11. Putus. Brother Kang Dito, it's Salah time here, so I'm going to remain mute, inshallah. Salah Fajr, I'm going to pray, inshallah. Oke, Big Brother. Oke. Ya, Martin. Yohanes 4 nomor 11.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, tidakkah engkau punya timba? Ini orang perempuan Samaria melihat Yesus yang manusia 100%, tapi dia panggil Tuhan. Salah apa betul itu? Gimana? Cek. 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 Ya, tadi apa pertanyaannya Bang Kang Dito tadi? Iya, kalau pertanyaannya Yesus itu manusia atau bukan, atau Tuhan, itu kan pertanyaan yang salah. Perbandingan Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat. Jadi keduanya itu bisa melekat pada satu pribadi. Contoh kayak Musa. Musa itu kan kalau kita bertanya Musa itu manusia atau nabi? Ya, keduanya melekat pada satu pribadi tadi. Dia manusia yang hakikat, gelarnya nabi. Jadi kalau pertanyaan Yesus manusia atau Tuhan, manusia yang bergelar Tuhan kan, sama saja tuh pertanyaannya. Jadi tidak bisa disuruh paksa pilih salah satu. Contoh kayak Musa, kalau kita tanya Musa itu manusia atau nabi? Kalau saya jawab manusia, artinya bukan Tuhan. Terus saya jawab kalau saya jawab manusia berarti bukan nabi. Kalau saya jawab nabi berarti bukan manusia. Kan tidak bisa begitu. Oke, jadi gimana? Tadi hilang sinyalku. Iya, jadi pertanyaan Yesus itu manusia atau bukan? Pertanyaan saya tadi, Martin. Pertanyaan saya, yang dikatakan perempuan Samaria itu melihat Yesus yang manusia 100%, dia panggil Tuhan, itu salah atau benar? Yang benar, dia melihat Yesus yang manusia, dia panggil Tuhan. Tuhan panggil gelarnya kan, sebutannya. Oke. Tidak mungkin dia panggil woi manusia, tidak mungkin begitu kan, memang manusia dia. Jadi yang dia lihat manusia seutuhnya tapi dipanggil Tuhan, hubungannya adalah ember. Kau udah baca belum sih? Ketika Tuhan Yesus, apakah Tuhan itu butuh ember? Yohanes 4 ayat 1 kan? 11. Sebentar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
Timba itu alat buat manusia apa alat buat Tuhan? Oh, ini kalau tidak salah, perempuan ini salah mengerti dengan air hidup yang Yesus maksud itu air hidup, bukan air yang ada di surga. Bukan masalahnya. Dia melihat Yesus manusia 100%, tapi dia panggil Tuhan. Tapi dia bicara tentang timba. Maksudnya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah betul perempuan Samaria ini melihat Yesus manusia, dia panggil Tuhan? Karena yang ditanya adalah tentang timba. Timba ini alat buat Tuhan apa alat buat manusia? Manusia. Nah, kalau alat buat manusia, kenapa dia panggil Tuhan? Manusia yang bergelar Tuhan. Jadi bicara timba itu bicara antara sesama manusia, manusia Yesus dengan perempuan itu. Oke, ini sesuai dengan main logika. Kalau Yesus dilihat manusia, dia panggil Tuhan gelarnya. Kalau Yesus di situ masuk ke toilet, yang masuk ke toilet manusia apa Tuhannya? Tuhan itu gelar yang melekat pada dirinya, yang masuk toilet itu manusia. Iya, apakah perempuan Samaria kalau Yesus masuk ke toilet akan tetap dipanggilnya Tuhan masuk ke toilet? Ya kalau ada ceritanya seperti itu mungkin. Jadi kalau Tuhan ke toilet, dia buang air besar, apakah yang dikeluarkan Tuhan itu adalah Tuhan? Yang dikeluarkan di toilet itu kan sebenarnya sudah itu makanan yang kita makan. Kok kita? Ini kita bicara Yesus. Jangan mengartikan diri sebagai Yesus. Iya, karena artinya kan Yesus makan misalnya kan Yesus makan. Artinya barang itu ada di luar. Yesus sebelum dia masuk ke dalam barang itu memang dari luar. Itu cuma sisa makanan yang asalnya dari luar memang. Yang dilihat perempuan Samaria itu, Martin, Tuhan sedang apa kau ke toilet buang air besar? Nah itu. Kalau dia manusia dipanggil Tuhan, maka Tuhan ini sedang mengeluarkan sesuatu di toilet. Ingat, Roh Kudus itu keluar dari Tuhan kan? Iya, kalau Roh Kudus itu Bapa tidak makan sesuatu dulu baru dia keluarkan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan itu keluar dari Tuhan kan? Jawab simpel. Apakah Roh Kudus itu keluar dari Tuhan? Betul, keluar dari Tuhan. Tapi tidak ada yang dimasukkan. Lalu kalau Yesus yang Tuhan ke toilet ini ada yang dikeluarkan oleh Tuhan ini, apakah juga Tuhan? Yang dikeluarkan itu asalnya dari luar. Tidak sama dengan perbandingan dengan Roh Kudus tadi. Pertanyaan saya sesuai dengan pemahaman kalau Roh Kudus keluar dari Tuhan, maka Tuhan yang sedang di toilet ini ada yang dikeluarkan. Apakah yang dikeluarkan Tuhan di toilet ini juga Tuhan? Beda itu. Karena Roh Kudus yang datang dari Bapa itu tidak ada sesuatu yang dia makan dulu baru keluar. Saya tidak mau penjelasan pertanyaan saya. Kalau Roh Kudus keluar dari Tuhan, maka Tuhan yang di toilet sedang BAB ini kan ada yang keluar tuh. Apakah yang keluar dari Tuhan yang sedang BAB ini adalah Tuhan? Tidaklah. Kalau tidak, maka sesuatu yang keluar daripada Tuhan bukanlah Tuhan, betul? Ya, tapi perbandingan tidak sama, Bang. Yang keluar di toilet itu misalnya saya makan apel kan, apel terus sisanya dibuang. Artinya apel itu memang dari luar. Tidak sama dengan nggak koheren gini loh. Sederhana things. Pikirkan dengan rasional. Roh Kudus keluar dari Bapa. Iya, betul. Sama-sama keluar kan udah dua tadi ya. Sama-sama keluar. Keluar dari Tuhan. Jadi Tuhan ini keluar dari Tuhan. Tuhan Roh Kudus keluar dari Tuhan Bapa. Ya kan? Nah, ada nih Tuhan di bumi ini yang kau bilang tadi oleh perempuan Samaria. Tuhan di bumi ini sedang ke toilet, sedang buang air besar.
Tuhan ini ada yang keluar kan pastinya kalau dia BAB. Apakah hasil BAB-nya itu juga Tuhan? Tidak, karena memang dia dari luar, Bang. Dia dari apel, jadi sisanya diubah bentuknya jadi itu. Enggak, siapa Karena yang memang bicara itu bukan, apel? apel itu kan beda dengan Enggak ada yang sebelum dia bicara, makan. enggak ada yang bicara apel, enggak ada yang Iya, bicara ini kan apel. untuk apa yang dia makan kan yang keluar itu, yang keluar di. Enggak ada yang bicara dia makan. Kita bicara Iya, Yesus tapi di yang dalam kita tahu surga. bahwa yang keluar itu yang dia makan, apa yang dia makan. Artinya sejak awalnya apel dan saya yang saya makan, apel yang saya makan dengan saya itu beda. Memang awalnya tidak sama dengan Roh Kudus. Bukan, kita lagi nggak ngomongin makanan yang dimakan terus dibuang. Iya, yang dibuang itu memang dari luar awalnya. Jadi bukan, sudah jelas bahwa apel dan saya yang saya makan, apel yang saya makan dengan saya Aku itu nggak sudah jelas tanya beda di tentang awal. kamu makan apel atau kamu makan oranye atau kamu makan pisang. Bukan itu yang kita diskusikan. Yang kita diskusikan segala sesuatu yang keluar daripada Tuhan, Tuhan atau bukan? Yang keluar daripada Tuhan atau bukan. Tergantung. Baru mulai connect. Tergantung. Apakah segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Bagian dari Tuhan. Iya, bagian dari Tuhan itu Tuhan bukan. Astagfirullah. Kenapa sih kok jadi agak lemot? Ini maksudnya. Misalnya lambung saya keluar, orang dokter operasi terus keluar. Kita lagi bicara Tuhan, bukan bicara lambungmu. Iya kan sama-sama keluar kan. Kita keluar Sesuai dengan dalil yang ada, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, Tuhan atau bukan? bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu sendiri atau bukan? Ya tetap satu kesatuan dengan Tuhan. Ya berarti Tuhan dong yang keluar daripada Tuhan kok. Ya, kan? Bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu Tuhan atau bukan? Satu kesatuan dengan Tuhan. Dengan kalau kita Ya, Tuhan analogikan itu organ tubuh, kita analogikan bagian dari organ Tuhan. tubuh. Bagian dari Tuhan itu Martin, Tuhan juga atau bukan, itu pertanyaan tinggal kau jawab. Kenapa kau muter? Bagian dari Tuhan atau bukan? Iya kan, Tuhan mengeluarkan sesuatu. Nah sesuatu ini kan bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan ini Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan secara utuh, tapi tetap bagian dari Tuhan. Bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan ini bagian apanya Tuhan? Ya Roh Kudusnya tadi. Ya bagian apanya? Bagian hidungnya kah? Itu Bagian sudah dibuat tangannya campur. kah? Itu kita percaya saja pribadi atau zat dalam bahasa Islamnya kan. Tapi kalau ditanya bentuk bagian yang sebelah mana kan sudah di luar jangkauan. Dan bagaimana kau mengatakan bagian daripada Tuhan, tapi kau tidak jelaskan bagian yang mana dari Tuhan? Ya kalau keluar dari Tuhan ya otomatis bagian dari Tuhan, tapi bentuknya tidak bisa dijelaskan. Ya bagian Di luar dari jangkauan. Tuhan ini, yang keluar dari Tuhan ini Tuhan atau bukan? Bagian dari tetap bagian, bukan Tuhan tapi tetap bagian dari Tuhan secara utuh. Oke, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan berfirman. Pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Firman ini disebutkan adalah Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan itu sendiri atau bagian daripada Tuhan? Kalau larinya ke perkataan itu perintah Bang ya, bukan keluar. Dengarkan baik-baik. Tuhan bersama-sama dengan firman. Firman adalah Tuhan. Firman ini yang keluar daripada Tuhan atau bagian dari Tuhan yang adalah Tuhan, bukan? Gini Bang, kalau firman yang perkataan Tuhan itu setelah dia ucapkan dia tidak hilang kan, artinya masih ada. Misalnya saya ucapkan kalimat selamat siang, nah, artinya setelah saya keluarkan kata itu masih bisa saya ulangi lagi, artinya masih tetap ada di dalam saya bisa ulangi beberapa puluh kali itu kan kalimat. Jadi ketika dia mengucapkan perintah, tidak otomatis perintah itu langsung hilang. Jadi Kan masih bisa firman diucapkan ini lagi.
Jadi firman ini Tuhan atau bukan? Firman kalau yang arahnya kepada Yesus itu firman yang huruf besar, hologos, sang firman. Itu pribadi, bukan perkataan. Firman ini adalah Tuhan atau bukan? Firman yang mana nih? Yang huruf kecil atau yang huruf besar? Yang sang firman atau firman saja? Di mana ada tulisan sang firman? Hologos di teks tertuanya kan hologos. Kemudian diterjemahkan. Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ya, firman di situ hologos, Bang, sang firman, artinya pribadi, bukan perkataan. Dia pakai huruf besar di situ kan. Kalau secara aturan penulisan kalau huruf besar itu kan biasanya nama orang atau sosok pribadi. Kan di Yohanes 1 ayat 1 itu yang huruf besarnya Allah dengan firman. Jadi firman di situ bukan perkataan, tapi sang firman. Kenapa kau bawa kemana-mana? Yang kutanya, firman adalah Tuhan. Ini yang jadi manusia. Pribadi di situ bukan perkataan, firman yang di situ itu hologos, sang Saya firman. lagi nggak nanya itu pribadi atau bukan. Pertanyaan saya, firman yang menjadi manusia, ini kan Tuhan. Tuhan atau bagian Tuhan? Firman yang jadi manusia, bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan. Nah, di situ dikatakan firman adalah Tuhan. Salah atau benar? Firman adalah Tuhan. iya, karena dia bersama-sama, satu kesatuan kan. Jadi yang jadi manusia ini firman yang adalah Tuhan atau bukan? Atau bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan, satu kesatuan. Di situ dikatakan firman adalah Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Kenapa Martin tiba-tiba ini begini ya? Jelas-jelas tulisannya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan, bukan firman itu bagian dari Tuhan. Ya gini Bang, jadi pemahaman kami itu kan sang Bapa ini kan tidak terbatas, dia ada di mana saja. Enggak, jangan lari kemana-mana Martin. Ini tulisannya firman adalah Tuhan, salah atau benar? Atau sebenarnya firman adalah bagian dari Tuhan, itu yang benar? Ya satu kesatuan. Enggak loh, kenapa ngomong satu kesatuan? Pertanyaan saya, firman ini adalah Tuhan atau firman ini bagian daripada Tuhan? Ya adalah Tuhan sesuai tulisannya saja. Ya kan di situ kan memang Tuhan. Jadi yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan, berarti Tuhan, bukan bagian daripada Tuhan. Kau ngomong apa sih yang nggak berdata? Jadi kalau sesuatu yang keluar daripada Tuhan, ingat ada Tuhan yang lagi di toilet ini sedang BAB nih. Ya kan, kata perempuan Samaria, Tuhan ke toilet sedang BAB, tolong antri. Lalu Tuhan yang di BAB ini, dia keluar sesuatu. Apakah yang keluar dari Tuhan yang BAB ini adalah Tuhan? Jawab. Bukan, kalau yang keluar analogi yang di toilet itu kan tidak sama Bang. Karena yang keluar itu kita sudah tahu bahwa dia dari luar memang asalnya. Ya apa yang kita makan itu memang dari Yang sedang di toilet ini Tuhan atau bukan? Tadi kita udah sepakat. Dia bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan juga sebenarnya. Kalau kita mau urut dari apa yang kita makan. Yang keluar di toilet itu memang barang dari luar awalnya. Kan? Yang sedang di toilet ini Martin, ini kan Yesus yang disebut Tuhan sama perempuan Samaria. Ini dia sedang BAB nih, ngeden ini, ada yang keluar dari dia, Tuhan atau bukan? Ya bukan, karena kalau menurut abang itu Tuhan silakan. Kalau saya tidak, karena kalau dia tidak makan barang itu tidak keluar. Jadi artinya makanan yang dia makan ini sudah jelas-jelas dari luar, bukan berasal dari dia. Bukan tentang makanan Martin. Kenapa kau menghindari? Pada saat Yesusmu ini yang kau sebut Tuhan, dia sedang sedang ke toilet. Kenapa kau batasi dia mengeluarkan sesuatu yang disebut bukan Tuhan? Ya kalau misalnya abang bertanya begini. Definisi tadi yang kita sedang diskusikan, segala sesuatu yang keluar daripada Tuhan
adalah Tuhan. Iya, kecuali misalnya abang tanya yang keluar, misalnya ususnya Yesus dicabut. Itu baru bisa. Karena pertanyaan begitu baru bisa ditanyakan apa usus itu Tuhan atau bukan. Sementara kalau yang kotoran itu memang awalnya dari luar, Bang. Dia tidak bisa disamakan dengan tadi. Betul dia keluar, tapi memang asalnya dari luar barang itu. Bicara tentang sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Roh Kudus keluar dari Tuhan nggak? Iya, tapi tidak ada yang dia makan dulu baru rohnya keluar kan. Jangan bilang tapi, ini sederhana. Kenapa kau takut sekali seperti orang saya yang paham, saya paham maksud abang. Saya paham maksud abang soal keluar dari tadi. Saya paham maksudnya keluar. Tetapi pertanyaannya coba misalnya ususnya yang keluar, ususnya yang keluar, itu boleh. Tapi kalau kotoran kan itu awalnya memang dari luar. Itu yang saya tidak terima. Analoginya tidak pas tuh. Tenang. Berarti harus dari dalam gitu maksudnya Kang Dito mungkin. Iya, dari dalam. Dari dalam. Oh. Jadi dagingnya Yesus itu Tuhan. Tuhan itu bukan bicara ke daging ya, karena Nah, berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. dagingnya daging manusia hakikatnya kan. Iya, bukan Tuhan. Ya jelas bukan Tuhan. Tuhan itu Nah, berlaku. oke, lanjut Kang Dito. Jadi dagingnya Yesus bukan Tuhan ya? Ya, daging Padahal manusia. dari dalam itu Kang Dito. Padahal dari dalam, dari kandungannya Maria lo itu. Ayo. Iya. Makin kacau ini. Ya, sekarang coba saya tanya Kang Dito. Saya tanya Jangan Kang Dito. kemana-mana. Itu Ini dari saya- kandungan saya Maria coba- nggak itu daging itu? Saya coba Enggak, buat daging yang itu sama. loh, dagingnya Maria, dagingnya Yesus itu dari dalam kandungan Maria enggak? Iya. Ah, berarti dari dalam kan? Oke, berarti Tuhan kan? Kalau dari dalam, kalau dari luar enggak lah makanan ya. Oke. Makanan enggak lah. Kalau dari dalam? Dari dalam yang manusia yang lahir itu kan dari Tuh, katanya Tuhan. Tuhan itu gelar. Iya, sosoknya kan, sosoknya itu kan bergelar Tuhan kan sosoknya. Iya. Sosoknya Ya berarti bergelar sosok Tuhan. itu gini, kita nggak usah bahas Tuhan gelar, kita udah tahu. Oke, Tuhan gelar. Oke, kita nggak usah bahas lagi ya. Oke. Nah, yang dibahas ini adalah sosok Tuhan, bukan gelar Tuhan, paham? Iya. Nah, oke. Berarti kalau pertanyaan saya Tuhan atau bukan itu berarti merujuk ke sosok, bukan ke gelar. Sepakat? Oke ya. Nah, sekarang yang dari dalam itu Tuhan bukan? Manusia yang bergelar Tuhan. Iya, sosoknya yang saya tanya. Saya nggak tanya gelar, karena udah bilang saya nggak tanya gelar. Kan saya udah bilang saya tahu Tuhan itu gelar, nggak usah dibahas lagi. Udah kita sepakat, sama-sama kita sepakat Tuhan itu gelar. Oke, sepakat, nggak usah dibahas. Sekarang yang dari dalam tuh Tuhan bukan kesimpulannya. Manusia, hakikatnya manusia. Bukan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya Nah, tanya kan- balik ke abang. Saya tanya balik. Sebentar dong, jangan dipotong dong, santai dong. Berarti yang dari dalam bukan Tuhan, betul? Manusia, betul. Lah iya, bukan Tuhan. Gelarnya Tuhan, yang lahirnya kalau tanya Oh, gimana katanya manusia? Iya, yang saya bahas ini bukan Begini, gelar. Bang, gini. Saya tahu Tuhan itu gelar. Saya tahu, kita udah sepakat. Jadi sosok yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Gini, abang tidak bisa paksa saya memisahkan antara hakikat dengan gelar. Contohnya begini. Loh, iya, saya tanya itu- sosok. sebentar. Yang saya tanya ini sosok Bang. Yang lahir ini sosok Tuhan. Sebentar. Yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Sosok yang saya tanya. Iya, persoalannya abang mengajukan dua pilihan antara hakikat dengan gelar. Jadi tidak bisa, dua-duanya harus. Loh, lah iya, ini pertanyaan saya, yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan? Sosok Kalau bukan Tuhan. hakikatnya manusia, gelarnya Tuhan. Yang lahir itu manusia, gelar. Ah ya, berarti kesimpulannya manusia ini kan bergelar Tuhan. Iya, betul. Ah, berarti manusia ini Tuhan. Manusia ini Tuhan, betul. Ya sudah, berarti manusia ini Tuhan kan? Iya, betul. Ya, yang Tuhan, yang lahir Tuhan berarti kan? Yang lahir manusianya begini, Bang. Contohnya Iya, begini. manusia kan bergelar Tuhan. Ya, contohnya Ya kita begini. percepatlah bahasanya, Yang lahir kan manusia yang bergelar Tuhan. Ya sudah, kita bilang manusia itu Tuhan. Oke?
Ya betul. Nah gitu dong. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Betul? Daging manusia itu bicara hakikat. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jadi manusia, ente ngerti nggak definisi manusia itu apa? Yang makhluk yang berakal budi lah. Nah, makhluk itu Tuhan atau bukan? Manusia Ya, makhluk itu Tuhan atau bukan? bisa Tuhan kalau orang percaya dia berkuasa. Loh, makhluk, definisi makhluk dalam bahasa Indonesia apa? Apa namanya? Kok bermakhluk kok? Makhluk itu ciptaan. Nggak ngerti dia ini. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba ketik KBBI, ketik makhluk, coba. Ya, coba ciptaan terus. Nah, ciptaan. Pertanyaan saya, ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Nah, oke, ciptaan Tuhan. Berarti manusia ini ciptaan Tuhan, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau manusia adalah ciptaan Tuhan, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bisa Tuhan ada di dalamnya. Misalnya saya Ciptaan Tuhan. Definisi ciptaan Tuhan itu. Ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan? bisa Tuhan ada di dalamnya. Seperti kalau saya buat Innalillahi wa mobil. inna ilaihi raji'un. Ya Allah, betul-betul sakit jiwa ini orang. Ya Allah, namanya ciptaan Tuhan. Dengarkan. Namanya ciptaan Tuhan itu ya bukan Tuhan, bro. Gimana Iya, sih? tapi Kok Tuhan bodohnya bisa- minta misalnya ampun. begini, saya buat mobil terus saya bisa naiki mobil itu kan. Sebentar, ciptaan manusia bukan? Ciptaan manusia bukan manusia. Nah ya sudah, kalau ciptaan Tuhan bukan. Bukan, tapi bisa ada di dalamnya. Nah ya Seperti sudah. mobil. Oh katanya bukan. Gimana sih? Ya, tapi saya bisa berada di dalam mobil itu kan, mobil yang Ya, saya buat. nggak tanya berada, saya nggak bertanya itu. Pertanyaan saya, mobil itu manusia bukan? Bukan. Ya sudah, itu pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya ciptaan manusia, manusia bukan menciptakan ya. Lebih benarnya itu bukan menciptakan, tapi membuat. Iya. Kalau menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lah mobil kan ada, besinya ada, karetnya ada sebagai ban. Betul nggak? Ya sebelumnya tidak ada mobil. Nggak ada, kan dari besi. Iya. Kan dari besi. Bentuk yang baru. kan Artinya kan tinggal manusia kan cuma nyusun, bukan menciptakan. Berarti kalau nyusun, ente ngerti nggak perbedaan menciptakan dan menyusun? Ngerti nggak? Mencipta sudah pasti menyusun. Bodohnya. Coba kau buka KBBI. Coba kau buka KBBI. Coba buka KBBI. Menyusun adalah, menciptakan adalah. Coba buka. Buka. Emang nggak nyambung dia kalau bermain pemahaman logik secara linguistik bahasa ini kayaknya susah banget dia. Saya katakan ini sebenarnya dia ini sebenarnya bodoh Kang Dito, tapi pengen tetap bodoh gitu loh. Gini. Saya baca definisinya. Menciptakan, definisi menciptakan nomor 1 dibaca KBBI ya, jangan AI. Baca. Memusatkan pikiran. Itu mencipta, itu beda itu bukan menciptakan, tuh menciptakan. Menciptakan, menjadikan sesuatu yang baru dengan bahan. Loh, dengan bahan. Sorry. Menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan. Nah, berarti nggak ada bahannya kan? Nah, Paham? iya. Kalau mobil ada bahannya nggak? Besi, bahan nggak itu? Ya bahan. Biji besi bahan nggak itu? Bahan. Karet, dari apa karet? Pohon karet, bahan nggak itu? Bahan. Ya sudah. Berarti mobil itu diciptakan atau dibuat? Ya dibuat loh. Dibuat, bukan diciptakan. Sekarang pertanyaan saya simpel. Ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Nah gitu dong. Itu Tapi namanya Tuhan bisa berada cerdas. di dalamnya. Yang saya nggak tanya berada. Saya tanya Tuhan atau bukan, itu pertanyaan saya. Jangan menambahkan sesuatu yang saya nggak tanya gitu loh. Coba saya tanya Kang Dito. Kang Dito tadi tanya itu nggak? Tanya nggak? Kang Dito. Tanya nggak? Tanya apa itu? Tanya bahwasanya masuk ke mobil nggak? Tanya gitu nggak? Enggak. Nggak ada yang tanya gitu. Saya nggak tanya. Kang Dito nggak tanya. Siapa yang tanya gitu? Nggak ada yang tanya.
Coba sekarang, oke, kalau ciptaan Tuhan adalah bukan Tuhan, berarti manusia bukan Tuhan, karena manusia adalah makhluk adalah ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Ini simple loh. Kenapa jadi bodoh gini sih? Nah, diajarin pinter kok minta bodoh, heran saya ini. Martin ini saya ajarin pinter. Ini secara kaidah bahasa. Ini bukan secara iman, secara kaidah bahasa. Paham nggak soal ini? Itu begini, Bang. Enggak, saya nggak ngurus pemahaman Kristen. Saya nggak ngurus pemahaman Kristen, yang saya tanyakan pemahaman kaidah bahasa. Kaidah bahasa, bukan pemahaman Kristen. Saya nggak ngurus kau mau memahami tokek itu Tuhan kayak sendal jepit Tuhan, urusanmu. Saya nggak ngurus. Saya butuh diskusi jujur dengan bahasa Indonesia. Paham nggak? Iya, iya. Nah gitu. Jadi manusia bukan Tuhan ya secara kaidah bahasa Indonesia ya, betul? Kalau secara iman, iya manusia Tuhan. Kalau secara iman, iya. Kalau secara imanmu, iya. Saya nggak tanya imanmu, saya tanya kaidah bahasa. Ya, sekarang kita cek definisi Tuhan dulu, KBBI. Ya silakan. Tuhan adalah sesuatu yang dipuja, diyakini dan disembah oleh manusia sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tuh saya hafal tuh. Kau buka kalau nggak percaya. Silakan. Sesuatu yang diyakini, Bang ya. Diyakini, Sesuatu yang dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha perkasa, maha kuasa dan sesuatu di sini apa? ya sudah. Sesuatu. Nah, itu definisi pertama. Itu definisi pertama. Ya, definisi pertama itu kan, betul? Sekarang baca definisi kedua. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Oke, berarti ada dua definisi. Pertanyaan saya, kenapa harus ada dua definisi? Kenapa? Ya karena dia umum, dia menghargai semua agama kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bodohnya minta Gini, Bang, ampun. gini. Astagfirullahaladzim. Baca kamus aja dia nggak bisa loh teman-teman. Gini, Baik, bro, Martin. Sebentar dulu. Di Indonesia ini kan banyak agama, jadi KBBI Ini nggak bahasa agama, nggak ada bahasa Iya, agama ini, makanya. bahas bahasa, nggak bahasa agama. Bahasa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh bahasa Indonesia ini diartikan sesuai dengan kehendak agamanya masing-masing, nggak boleh, paham? Iya, makanya tidak ada dibatasi di sini manusia atau bukan kan, sesuatu yang diyakini, sesuatu ini bisa diarahkan bebas oleh keyakinan masing-masing. Sesuatu yang diyakini dan disembah disembah oleh siapa? Manusia. Oleh manusia. Jadi manusia menyembah? Tidak ada pembatasan di sini. Di sini Iya, sesuatu jadi yang diyakini. yang disembah oleh siapa? Manusia. Oke, berarti manusia menyembah Tuhan ya, betul? Iya, betul. Ah, gitu dong. Berarti yang menyembah Tuhan ini manusia, betul? Betul. Ya sudah. Ya, Yang menyembah Tuhan ini sesuatu manusia. yang diyakini apa? Sebentar. Berarti Sesuatu yang Yesus menyembah diyakini Tuhan apa kan? coba? Sebentar. Berarti Yesus menyembah Tuhan kan? Karena Yesus manusia, betul? Menyembah Bapaknya. Iya, menyembah Tuhan kan? Betul? Betul. Oke, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Manusia menyembah Tuhan dalam konteks itu. Nah, berarti kesimpulannya yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? Tidak bisa, masa gelar menyembah gelar. Loh, lah iya, ini enggak. Yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? Misal, saya manusia, betul? Betul. Saya Tuhan bukan? Ya bukan lah. Bukan, berarti saya yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? Betul. Nah, ya, oke. Jadi Yesus kan manusia, betul? Betul. Manusia secara bahasa bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti manusia yang bukan Tuhan ini menyembah Tuhan Bapa, betul? Betul. Siapa nama yang bukan Tuhan itu yang menyembah Bapa tadi? Siapa namanya? Yang bukan Tuhan itu? Yesus. Terima kasih. Berarti Yesus bukan Tuhan. Anda sudah jawab sendiri. Thank you. Mantap. Terima kasih. Anda sudah menjawab barusan. Ternyata yang bukan Tuhan adalah Yesus ya. Anda ngomong sendiri barusan ya. Oke? Yesus meminta kepada Bapa, dia tidak menyembah Bapa. Ya, yang jelas kesimpulannya yang bukan Tuhan ini namanya Yesus ya. Anda sudah menjawab barusan, betul? Anda sendiri yang ngomong barusan. Anda bukan saya. Kang Dito dengar? Ya, dengar. Oke. Jadi yang bukan Tuhan tadi siapa namanya, Martin? Yesus. Yesus, terima kasih.
Semoga cepat sehat Martin. Tidak, Obatnya pemahaman tidak diminum. seperti itu. Gini. Enggak. Itu Anda sendiri yang menjawab. Anda yang menjawab barusan. Kami dengar semuanya. Saksinya di bawah. Teman-teman dengar nggak di bawah? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Dengar nggak dia ngomong begitu tadi? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Nah, itu Bang Abdul Rashid. Dengar. Coba dijawab teman-teman di bawah. Dengar nggak tadi? Coba dengar nggak? Ah, tuh dengar. Ya, dengar. Tuh dengar tuh. Tuh 8 kali 10 kali tuh dengar tuh. Dengan Martin. Anda ngomong gitu barusan? Nggak sadar dia rupanya tadi. Iya, nggak sadar. Berarti Anda sendiri yang ngomong. Saya tadi tanya, manusia secara bahasa kan bukan Tuhan. Betul kata dia yang jawab betul. Sekarang saya tanya, saya kan manusia, berarti saya bukan Tuhan. Iya. Saya yang bukan Tuhan ini menyembah Tuhan. Iya. Ah, Yesus kan manusia. Iya. Manusia kan bukan Tuhan. Iya. Menyembah siapa dia? Menyembah Bapa. Nah, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Yesus. Ya, selesai. Yang bukan Tuhan ini Anda jawab Yesus. Anda sendiri yang menjawab, bukan saya. Harusnya Anda berpikir, Martin. Harusnya Anda berpikir, kenapa saya bisa terjebak begini? Karena otakmu konslet. Harusnya kau bertobat, Martin. Bertobat kau itu harusnya. Udah jelas-jelas kau kena skakmat sendiri dengan perkataanmu sendiri. Sebetulnya bukan dengan saya ya Anda berdebat. Anda berdebat dengan akalmu sendiri. Anda mendebat keyakinanmu sendiri. Mulutmu dengan akalmu tidak sinkron. Akalmu dengan doktrinmu, akalmu mengiyakan, doktrinmu menolak. Jadi kesimpulannya kau sedang berdebat dengan dirimu sendiri, gitu loh. Hanya saja kau tetap harus terlihat bodoh supaya tidak terlihat berkontradiksi. Maka kau harus bodoh dulu. Dan kau akan mengatakan, oh iya itu kan kata abang bukan kata saya. Ah, itu betul. Itu harus terlihat bodoh. Saya sepakat dengan Martin. Itu namanya terlihat bodoh, meskipun benar-benar bodoh. Lanjut Kang Dito, lanjut. Oke. Itu kalau kita bahasnya pakai definisi satu. Itu bahasnya pakai bahasa Indonesia ya, betul? Ya, itu di definisi. Oke, sekarang satu. saya tanya. Baik, sekarang saya tanya. Itu bahasnya menggunakan bahasa Indonesia, betul? Betul. Sekarang saya tanya, bahasa Indonesia ini disusun dengan akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Akal sehat. Kita kunci Kang Dito dengar dia jawab apa? Akal sehat. Kita kunci ya. Akal sehat. Baik. Kalau secara akal sehat, bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwasanya Yesus bukan Tuhan secara bahasa Indonesia, betul? Secara bahasa Indonesia. Karena definisi manusia loh. Definisi manusia kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan secara bahasa, betul? Yesus manusia bukan Tuhan. Iya, manusia, definisi manusia secara bahasa Tuhan bukan? Secara bahasa, bukan secara iman. Secara bahasa. Definisi manusia kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Sabar, kita cek manusia. Definisi manusia. Manusia itu makhluk yang berakal budi, sudah saya jawab. Bodohnya. Tadi udah dijawab. Iya, tadi udah dijawab betul. Sekarang berubah lagi. Gimana ini? Ini kok pelin-pelan gini Bang Martin ini? Enggak, maksudnya kita bicarakan pakai bahasa Indonesia, makanya harus cek. Iya, pakai bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia. Emang dari tadi kita ngobrol pakai bahasa Arab, rupanya? Iya, karena saya mau cari tahu apakah definisi di manusia di KBBI ini ada tulis ciptaan Tuhannya atau tidak. Loh, iya, oke, silakan. Karena ada manusia yang tidak percaya manusia. Silakan ditulis manusia di dalam KBBI, tulis manusia. KBBI bukan AI, manusia. Coba, makhluk yang berakal budi mampu. Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Makhluk. Sebentar. Ada berapa definisi di situ manusia? Ada berapa definisi di situ?